Suara denting gelas kristal dan tawa renyah memenuhi ruangan ballroom hotel bintang 5 itu. Lampu gantung raksasa membiaskan cahaya keemasan, menyoroti wajah-wajah sumringah para tamu undangan. Malam ini adalah malam perayaan. Perusahaan, Sanjaya Group, yang bergerak di bidang ekspor furnitur, baru saja menembus pasar Eropa dengan nilai kontrak miliaran rupiah. Di tengah kerumunan, Bayu Sanjaya, sang CEO yang tampan dan gagah dalam balutan jas Armani, tersenyum lebar sambil menggenggam gelas wine. Di sebelahnya, Ibu Ratna, ibunya, tampak anggun dengan kebaya sutra penuh payet dan berlian yang berkilauan di lehernya. Mereka tampak seperti bangsawan. Namun, di sudut ruangan yang agak gelap, dekat pintu dapur, berdiri seorang wanita dengan gaun sederhana berwarna biru tua yang sudah agak pudar warnanya. Itu adalah Alina, istri sah Bayu. Wanita yang 5 tahun lalu menjual tanah warisan satu-satunya dari almarhum ayahnya dan melego seluruh perhiasan tabungannya, demi modal awal Bayu merintis usaha mebel kecil-kecilan di garasi rumah kontrakan. Alina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak diajak berdiri di panggung. Ia bahkan dilarang duduk di meja VIP. "Minggir, jangan halangi jalan pelayan," desis Ibu Ratna yang tiba-tiba muncul di hadapannya, menjauh dari kerumunan sebentar. Wajah wanita tua itu penuh kebencian saat menatap menantunya. "Bu, aku hanya ingin mengucapkan selamat pada Mas Bayu." Suara Alina bergetar. "Selamat?" Ibu Ratna tertawa sinis, pelan namun menusuk. "Lihat dirimu, Alina. Kamu kumel. Tanganmu kasar. Kamu merusak pemandangan di pesta mewah anakku. Kau pikir pantas bersanding dengan Bayu yang sekarang sudah jadi konglomerat?" Alina menunduk, menatap tangannya. Tangan ini kasar karena ia yang dulu mengamplas kayu ketika Bayu belum mampu membayar tukang. Tangan ini yang mengangkat balok kayu ketika karyawan sakit. Bayu datang menghampiri mereka. Alina berharap suaminya akan membelanya, seperti dulu. Namun, tatapan Bayu dingin, sedingin es. "Mas." "Alina, kita perlu bicara," potong Bayu tanpa basa-basi. Ia menarik Alina keluar dari ballroom, menuju koridor sepi yang mengarah ke parkiran. Di sana, Bayu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku jas dalamnya. "Tanda tangani ini," kata Bayu datar. Alina membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Surat gugatan cerai. Dunia Alina serasa runtuh. Kakinya lemas, tapi ia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. "Kenapa, Mas? Apa salahku? 5 tahun kita berjuang. Aku jual segalanya. Aku bahkan menunda punya anak demi fokus membantumu mengurus administrasi dan mencari klien di awal usaha." "Itu masalahnya," sela Ibu Ratna yang menyusul mereka, melipat tangannya di dada. "Kamu itu masa lalu, Alina. Kamu itu saksi masa susah Bayu. Sekarang Bayu sudah sukses, dia butuh istri yang selevel. Yang cantik, yang sosialita, yang bisa diajak dinner dengan pejabat. Bukan wanita upik abu sepertimu. Tapi akulah yang membangun sistem perusahaan itu, Bu. Aku yang membuat proposal yang gol di kementerian tahun lalu." Alina mencoba membela diri. Bayu mendengus meremehkan. "Alina, sadarlah. Kamu cuma bantu-bantu sedikit. Sukses ini karena kehebatanku memimpin. Kamu wanita miskin, tak punya koneksi, tak punya modal lagi. Kamu sudah habis manis sepah dibuang? Mungkin. Tapi itulah bisnis." Kata-kata itu menghujam jantung Alina. Bantu-bantu sedikit? Padahal dialah otak di balik strategi marketing yang membuat Sanjaya Group dilirik investor asing. Bayu hanya wajah perusahaan, tapi Alina adalah jantungnya. Namun, Alina tidak pernah menonjolkan diri. Ia selalu menggunakan nama samaran atau nama Bayu dalam setiap korespondensi email penting, demi menjaga wibawa suaminya. "Jadi, karena aku sudah tidak punya harta untuk dijual, aku dibuang?" tanya Alina lirih, air matanya mulai menetes. "Kamu wanita miskin tak pantas di tengah keluarga kami. Pergilah dari rumah malam ini juga," bentak Ibu Ratna. "Barang-barangmu sudah disiapkan pembantu di teras. Jangan bawa apapun yang dibeli pakai uang anakku." Alina menatap kedua manusia di hadapannya. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Dingin. Beku.
Sebuah ketenangan yang mematikan. Alina menghapus air matanya kasar. Ia mengambil pena dari saku Bayu, dan dengan gerakan cepat menandatangani surat itu. "Baik," kata Alina. Suaranya tidak lagi bergetar. Terdengar tegas dan penuh wibawa, nada yang sering ia gunakan saat bernegosiasi dengan supplier alot, nada yang sudah lama tidak Bayu dengar. "Aku akan pergi. Tapi ingat satu hal, Mas Bayu, Ibu Ratna." Alina menatap mata mereka satu persatu. "Kalian membangun istana di atas punggungku. Saat punggung ini pergi, pastikan pondasi kalian kuat." "Halah, jangan mengancam. Tanpa kamu, Sanjaya Group akan semakin terbang tinggi," cibir Ibu Ratna. Alina tersenyum tipis. Senyum yang penuh misteri. "Semoga. Nikmatilah malam ini, karena besok mungkin cuacanya akan berbeda." Tanpa menoleh lagi, Alina membalikkan badan dan berjalan keluar dari hotel mewah itu. Ia tidak pulang ke rumah mewah Bayu untuk mengambil bajunya. Ia membiarkan semuanya. Ia hanya membawa tas tangan kecilnya yang berisi ponsel, dan sebuah flash disk kecil berbentuk kunci yang selalu ia kalungkan di lehernya sebagai liontin. Di luar, hujan turun deras. Alina tidak berteduh. Ia membiarkan air hujan menyamarkan sisa air matanya. Ia merogoh ponselnya, mengetik sebuah pesan singkat pada sebuah nomor yang kontaknya ia namai, The Big Boss. Pesan terkirim, "Kerjasama selesai. Tarik semua protokol. Saya keluar." Keesokan harinya, kantor Sanjaya Group yang menempati 3 lantai di gedung pencakar langit Jakarta itu tampak sibuk. Bayu datang dengan langkah angkuh, masih terbayang pesta kemenangannya semalam. Ia merasa lega. Beban, istri, kampungnya sudah hilang. Ia siap menyongsong hidup baru sebagai miliarder bujangan. "Selamat pagi, Pak Bayu," sapa sekretaris barunya yang cantik dan seksi, menggantikan posisi Alina yang dulu sering merangkap segalanya. "Pagi. Siapkan ruang rapat. Tuan Wijaya dari Golden Corp akan datang jam 9 pagi ini untuk tanda tangan kontrak final investasi 50 miliar. Kan?" tanya Bayu percaya diri. "Benar, Pak. Beliau sudah di jalan." Bayu masuk ke ruangannya. Ia menyalakan komputer utamanya. Namun, ada yang aneh. Di layar monitor, muncul pop-up merah berkedip, "Akses denied. Author starter." "Loh? Kok error?" Bayu mencoba memasukkan password standarnya. Tetap gagal. Ia mencoba membuka data klien di cloud perusahaan. Kosong. Folder-folder itu terkunci dengan enkripsi tingkat tinggi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Sinta," teriak Bayu memanggil sekretarisnya. "Kenapa sistem error? Panggil It." Belum sempat It datang, pintu ruangan Bayu terbuka lebar. Ibu Ratna masuk dengan wajah pucat pasi. "Bayu, gawat, Bayu." "Ada apa, Bu?" "Aku lagi pusing ini komputer error. Rekening perusahaan. Rekening operasional yang biasa dipegang Alina untuk bayar vendor dibekukan," jerit Ibu Ratna. "Pihak bank bilang tanda tangan otorisasi utamanya dicabut." "Apa? Tidak mungkin. Aku CEO-nya." Bayu panik. Tapi yang terdaftar sebagai Principal Financial Officer di akta pendirian awal kan Alina. "Kamu lupa?" Jantung Bayu berdegup kencang. Ia baru ingat, saat mendirikan PT dulu, karena nama Bayu masuk daftar hitam kredit macet, akibat ulahnya sendiri saat muda, mereka menggunakan nama Alina sebagai penanggung jawab keuangan utama dan pemegang hak intelektual sistem manajemen. Alina yang mengurus pemutihan nama Bayu pelan-pelan, tapi dokumen inti belum diubah. Tiba-tiba, interkom berbunyi. "Pak Bayu, Tuan Wijaya dari Golden Corp sudah tiba." Beliau terlihat tidak senang. "Suruh masuk. Cepat. Hidangkan kopi terbaik." Bayu merapikan jasnya dengan tangan gemetar. "Tenang, Bayu. Ini hanya masalah teknis. Tuan Wijaya pasti mengerti." Pintu terbuka. Masuklah Tuan Wijaya, pria parubaya berwibawa dengan setelan jas abu-abu, diikuti 2 asisten yang membawa tumpukan dokumen tebal. Wajah Tuan Wijaya keras dan dingin. "Selamat pagi, Tuan Wijaya, sahabatku." Bayu merentangkan tangan untuk memeluk. Tuan Wijaya tidak menyambut uluran tangan itu.
Ia justru melempar sebuah map tebal ke atas meja Bayu. Brak! Apa-apaan ini, Bayu? Suara Tuan Wijaya menggelegar. Maksud Tuan apa? Kita kan mau tanda tangan kontrak investasi. Bayu bingung. Ibu Ratna di pojok ruangan sudah gemetar lututnya. Kontrak? Tuan Wijaya tertawa sarkas. Saya mau membatalkan semua letter of intent kita. Dan saya mau menuntut ganti rugi atas waktu saya yang terbuang. Tapi kenapa? Kemarin Anda bilang sangat terkesan dengan presentasi dan sistem logistik kami yang efisien. Sistem logistik. Tuan Wijaya menunjuk map di meja. Asisten saya baru saja menerima notifikasi bahwa sistem logistik, Smart Flow, yang kalian banggakan itu lisensinya ditarik oleh pemiliknya pagi ini pukul 001. Pemiliknya? Itu milik perusahaan saya? Sergah Bayu. Baca dokumen itu, bodoh, bentak Tuan Wijaya. Bayu membuka map itu dengan tangan gemetar. Di sana terlampir sertifikat hak kekayaan intelektual, HAKI, atas nama pencipta sistem, Smart Flow. Tertulis jelas di sana, pencipta, Alina S. Mata Bayu dan Ibu Ratna melotot seakan mau keluar. Dan bukan cuma itu, lanjut Tuan Wijaya, nadanya semakin tinggi. Saya tertarik berinvestasi di sini karena saya tahu siapa otak di balik strategi kalian. Saya sudah bertukar email selama 6 bulan dengan Chief Strategy Officer kalian yang sangat cerdas, yang menggunakan inisial AS. Analisanya tajam, prediksinya akurat. Saya datang ke sini untuk bekerja sama dengan dia, bukan dengan boneka pajangan seperti kamu. Tuan Wijaya menatap sekeliling ruangan. Mana Ibu Alina? Saya ingin bicara dengannya. Hanya dia yang bisa menjelaskan kenapa sistem ini offline. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipis Bayu. Ibu Ratna sudah terduduk lemas di sofa. Alina dia Bayu tergagap. Mulutnya terasa terkunci. Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa otak jenius yang dicari klien raksasa ini baru saja ia usir tadi malam seperti pengemis? Dia sedang cuti, Tuan. Bohong Ibu Ratna cepat. Cuti? Tuan Wijaya menyipitkan mata. Aneh. Tadi pagi saya dapat email otomatis dari alamat email pribadinya. Isinya pemberitahuan pengunduran diri dan pencabutan hak pakai aset intelektual. Apa? Bayu dan Ibu Ratna berteriak bersamaan. Kalian memecatnya? Atau dia pergi? Tuan Wijaya menatap tajam, seolah bisa membaca kebohongan mereka. Dengar baik-baik, Bayu. Tanpa Alina dan sistem buatannya, perusahaanmu ini cuma gudang kosong berisi kayu busuk. Nilai kalian 0 di mata saya. Tuan Wijaya berdiri, merapikan jasnya. Saya beri waktu 24 jam. Bawa Alina ke hadapan saya dan pastikan sistem itu aktif kembali. Jika tidak, bukan hanya investasi batal, saya akan pastikan seluruh rekan bisnis di asosiasi memblacklist Sanjaya Group karena penipuan kapabilitas. Tuan Wijaya berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Bayu dan Ibu Ratna yang pucat pasi, seputih kertas. Ruangan hening sejenak, sebelum akhirnya kepanikan meledak. Ibu, bagaimana ini? Teriak Bayu histeris, menjambak rambutnya sendiri. Alina ternyata mengunci semuanya. HAKI, sistem, keuangan, semuanya atas nama dia atau butuh verifikasinya. Mana ibu tahu kalau wanita miskin itu selicik ini? Ibu Ratna juga panik, mondar-mandir seperti setrikaan. Cari dia. Telepon dia. Cepat. Bayu dengan tangan gemetar mengambil ponselnya. Ia menekan nomor Alina. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Sial. Bayu membanting ponselnya ke sofa. Dia mematikan HP-nya. Kejar ke rumah orang tuanya, ke rumah temannya, ke kolong jembatan sekalipun. Kita harus temukan dia sebelum 24 jam atau kita miskin lagi. Bayu, lebih miskin dari dulu karena utang bank untuk ekspansi kemarin masih menumpuk. Jerit Ibu Ratna. Bayu langsung berlari keluar ruangan, mengabaikan tatapan bingung para karyawannya. Rasa angkuh semalam lenyap tak berbekas, berganti menjadi ketakutan yang amat sangat. Mereka telah membuang berlian demi memungut batu kali. Dan sekarang,
Mereka harus merangkak mencarinya di tumpukan sampah yang mereka buat sendiri. Sementara itu, di sebuah kafe bandara yang tenang, Alina duduk sambil menyeruput latte hangat. Ia menatap layar tabletnya yang menampilkan notifikasi, 15 Mrs. Charles Fram, mantan suami. Ia tersenyum tipis, lalu menggeser tombol blok. Penerbangan ke Singapura, segera berangkat, terdengar pengumuman. Alina berdiri, melangkah dengan pasti. Permainan baru saja dimulai. Kepanikan di kantor pusat Sanjaya Group bukan lagi sekadar riak kecil, melainkan telah berubah menjadi tsunami. 3 jam setelah kepergian Tuan Wijaya yang penuh amarah, Bayu Sanjaya merasa seperti nahoda kapal yang mesinnya meledak di tengah badai. Pak Bayu, vendor kayu dari Jepara menelepon, mereka menahan pengiriman 3 truk kontainer jati karena pembayaran termin kedua belum masuk. Lapor kepala gudang dengan napas terengah-engah, menerobos masuk ruangan Bayu tanpa mengetuk. Bilang pada mereka tunggu sebentar. Sedang ada gangguan sistem ban, bentak Bayu. Keringat membasahi kemeja mahalnya hingga tembus ke punggung. Mereka tidak mau tahu. Pak, mereka bilang Ibu Alina biasanya selalu transfer tepat jam 8 pagi. Sekarang sudah jam 11. Kalau tidak ada bukti transfer dalam 30 menit, truk putar balik dan kita kena denda pembatalan sepihak. Sialan. Bayu memukul meja. Mana bagian keuangan? Ratmi. Ratmi, staf keuangan junior yang gemetar ketakutan, masuk membawa laptop. Saya tidak bisa akses token bank. Pak, token fisiknya sepertinya dibawa Bu Alina. Dan otorisasi digital harus lewat sidik jari Bu Alina di aplikasi utama. Kita tidak punya uang tunai di brankas? Tanya Ibu Ratna yang duduk di sofa sambil mengipasi wajahnya dengan majalah bisnis yang memuat foto Bayu sebagai pengusaha muda sukses, judul yang kini terasa seperti ejekan. Kas kecil cuma ada 5 juta, Bu. Tagihan vendor itu 200 juta, cicit Ratmi. Bayu merosot di kursinya. Kepalanya pening. Selama ini ia hanya tahu tanda tangan kontrak, foto-foto untuk feed Instagram perusahaan, dan meeting santai. Ia tidak pernah tahu bahwa mesin, di balik layar, pembayaran, logistik, manajemen stok, adalah belantara rumit yang dipetakan sendirian oleh Alina. Alina yang ia sebut, cuma bantu-bantu. Telepon dia lagi, jerit Ibu Ratna. Sudah 100 kali, Bu, masuk voicemail terus. Bayu melempar ponselnya ke meja. Tiba-tiba, seorang staf IT masuk dengan wajah pucat. Pak Bayu, saya mencoba meretas password komputer Ibu Alina seperti perintah Bapak. Berhasil? Mata Bayu berbinar penuh harap. Tidak, Pak. Malah sistem pertahanannya aktif. Karena kita paksa masuk 3 kali salah password, sistem menganggap ada peretasan dan otomatis melakukan wipe out. Apa itu wipe out? Tanya Ibu Ratna bodoh. Menghapus data, Bu. Semua data pelanggan, data basa harga, riwayat email, semuanya terhapus otomatis dari server lokal untuk melindungi kerahasiaan. Sekarang komputer itu kosong melompong seperti baru beli. Hening. Keheningan yang mencekam. Bayu menatap layar monitornya yang kini hanya menampilkan layar biru kosong. 5 tahun data perusahaan. 5 tahun kontak klien. Musnah dalam sekejap karena kecerobohannya sendiri. Kamu memecat Alina tanpa meminta password dulu? Bisik Ibu Ratna. Suaranya bergetar antara marah dan ngeri. Ibu yang menyuruhku mengusirnya cepat-cepat semalam. Bayu membela diri, suaranya meninggi. Ibu bilang dia bawa sial. Sekarang lihat, sialnya pindah ke kita. Jangan salahkan ibu. Kamu suami yang tidak becus. Harusnya kamu bisa mengendalikan istrimu. Pertengkaran ibu dan anak itu menjadi tontonan para karyawan yang mulai berbisik-bisik. Di tengah kekacauan itu, Bayu menyadari satu hal. Ia harus menemukan Alina secara fisik. Aku akan mencarinya. Dia pasti belum jauh. Dia tidak punya uang banyak. Dia pasti pulang ke rumah orang tuanya di kampung atau ke kontrakan temannya, si Sari. Bayu menyambar kunci mobilnya. Ibu tunggu di sini, tahan Tuan Wijaya kalau dia menelepon. Bilang Alina sedang kena diare akut jadi belum bisa datang. Sementara Bayu membelah kemacetan Jakarta dengan panik, ribuan kilometer dari sana, Alina melangkah keluar dari gerbang kedatangan Bandara Changi, Singapura.
Udara di sini berbeda. Terasa lebih ringan, bebas dari beban penghinaan yang ia pikul selama 5 tahun terakhir. Alina tidak lagi mengenakan gaun biru pudar semalam. Di toilet bandara tadi, ia sudah berganti pakaian. Kini ia mengenakan blazer putih potong slim fit, celana kulot hitam elegan, dan kacamata hitam besar yang menutupi mata sembabnya semalam. Ia bukan lagi Alina si upik abu. Ia adalah Alina Sanjaya, atau kini kembali menjadi Alina Sastrowardoyo, wanita yang diam-diam memegang sertifikasi analis bisnis internasional. Di lobi penjemputan, seorang pria parubaya berwajah oriental dengan setelan jas rapi memegang papan nama kecil, MS Alina, Priority Guest. Alina tersenyum tipis dan menghampiri pria itu. Selamat datang kembali di Singapura, Miss Alina, sapa pria itu dengan bahasa Inggris yang fasih. James sudah menunggu Anda di kantor pusat. Beliau sangat senang akhirnya Anda menerima tawaran kerjasamanya secara penuh. Terima kasih, Pak Chen. Maaf saya mendadak memberi kabar, jawab Alina tenang. Sama sekali tidak masalah. James sudah menyiapkan apartemen di Marina Bay untuk Anda tinggali selama di sini. Sesuai permintaan, fasilitas keamanan tinggi dan privasi total. Alina mengangguk. Mobil Alphard hitam mengkilap meluncur membawanya membelah jalanan Singapura yang rapi. Di dalam mobil, Alina membuka tabletnya. Ia melihat notifikasi dari sistem keamanan, Smart Flow, miliknya. Alert, unauthorized access item detected at Sanjaya Group Server. Counter measure activated. Data WIPED. Sudut bibir Alina terangkat membentuk seringai dingin. Bodoh. Kalian mencoba membobol brankas tanpa kuncinya, malah meledakkan isinya. Ia lalu membuka aplikasi perbankan pribadinya. Saldonya memang tidak fantastis seperti milik Bayu, tapi cukup. Cukup karena selama ini bonus-bonus dari klien yang puas dengan kinerjanya, ia tabung di rekening terpisah yang tidak diketahui Bayu. Bayu terlalu sibuk membeli jam tangan mewah dan memanjakan ibunya, sehingga tidak pernah sadar ada aliran dana, konsultasi, yang masuk langsung ke kantong pribadi Alina dari klien luar negeri yang lebih menghargai otak Alina daripada wajah Bayu. Kita ke Global Tech Tower dulu, Pak Chen. Benar, Miss Alina. Ini bukan pelarian. Ini adalah langkah strategis. Perusahaan, Global Tech, adalah raksasa investasi Asia yang sudah lama mengincar Alina. Dulu Alina menolak tawaran gaji ribuan dolar dari mereka demi berbakti pada Bayu, demi menjadi istri yang penurut. Betapa bodohnya aku dulu, batin Alina. Kembali ke Jakarta. Bayu menggedor pintu rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Itu rumah Sari, sahabat Alina sejak kuliah, satu-satunya teman yang Alina miliki karena Bayu melarang Alina bergaul dengan sosialita. Buka. Sari, buka. Pintu terbuka kasar. Sari muncul dengan wajah masam, memegang sapu lidi. Ngapain lo teriak-teriak di rumah gue, tuan muda? Bentak Sari. Mana Alina? Bayu menerobos masuk, matanya liar mencari ke sekeliling ruang tamu yang kecil. Jangan sembunyikan dia. Ini urusan hidup mati perusahaan. Dih, ogah banget gue nyembunyiin dia. Alina nggak ada di sini, Sari bersedekap dada. Dan kalaupun dia ada di sini, gue nggak bakal kasih ke lo. Puas lo udah buang dia kayak sampah semalam? Gue udah denger semuanya dari Alina yang nangis-nangis telepon gue semalam. Dia telepon kamu? Bilang apa? Dia di mana sekarang? Bayu mencengkeram bahu Sari. Lepasin tangan kotor lo. Sari menepis kasar. Dia cuma pamit. Dia bilang mau pergi jauh ke tempat di mana dia dihargai. Dia nggak bilang kemana. Dan asal lo tahu ya, Bayu, Alina itu terlalu baik buat lo. Lo sama mak lampir itu cuma benalu. Jaga mulutmu. Aku yang kasih dia makan 5 tahun ini. Makan hati maksud lo? Balas Sari sengit. Pergi lo dari sini sebelum gue teriak maling. Bayu mendengus kesal dan keluar dari rumah itu. Nihil. Ia mencoba ke terminal bus, ke stasiun kereta, tapi Jakarta terlalu luas. Tanpa petunjuk, mencari Alina seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saat ia kembali masuk ke mobil, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari manajer operasional. Pak Bayu, ada masalah baru. Apalagi? Teriak Bayu frustrasi.
Mobil dinas, mobil Pajero Sport yang biasa Bapak pakai dan mobil Alphard yang biasa dipakai Ibu Ratna. Leasingnya datang ke kantor mau menarik unit. Hah? Gila kamu. Itu kan cicilannya lancar. Auto debit tiap tanggal 5. Itu masalahnya, Pak. Rekening sumber auto debitnya, itu rekening pribadi atas nama Ibu Alina yang Bapak pakai untuk operasional kendaraan biar pajaknya murah. Saldonya kosong. Pak, 0 rupiah. Dan pihak leasing bilang sudah nunggak 2 bulan. Surat peringatan dikirim ke email Ibu Alina, tapi mungkin karena beliau yang pegang kendali, Bapak tidak tahu. Bayu memukul setir mobilnya sekuat tenaga hingga klakson berbunyi panjang, mengejutkan orang-orang di jalan. Ternyata selama ini, gaya hidup mewahnya ditopang oleh manajemen gali lubang tutup lubang yang diatur rapi oleh Alina agar Bayu tidak stres. Alina yang mengatur cash flow, memprioritaskan mana yang harus dibayar duluan. Tanpa Alina, semua tagihan itu datang serentak seperti air bah yang menjebol bendungan. Bayu menyandarkan kepalanya di setir. Waktu tersisa 18 jam sebelum tenggat waktu Tuan Wijaya habis. Bayu memejamkan mata, dan bayangan Alina di pesta semalam berputar di kepalanya. Kata-kata terakhir istrinya terngiang. Saat punggung ini pergi, pastikan pondasi kalian kuat. Pondasi itu ternyata kerupuk, rapuh dan hancur lebur. Tiba-tiba, sebuah notifikasi email masuk ke ponsel Bayu. Email dari alamat tak dikenal. Bayu membukanya dengan tangan gemetar. Subjek, penawaran konsultasi krisis. Kepada CEO Sanjaya Group. Saya mendengar sistem Anda mengalami kegagalan total dan Anda kehilangan akses terhadap aset intelektual kunci. Perusahaan kami, Phoenix Solutions yang berbasis di Singapura, bersedia menawarkan jasa pemulihan data dan negosiasi ulang dengan klien Anda. Biaya konsultasi awal, 500 juta rupiah, 500 juta rupiah, dibayar di muka. Jika berminat, balas email ini. Tertanda, AS. Mata Bayu terbelalak. AS Alina Sastrowardoyo? Apakah ini uluran tangan penyelamat? Atau jebakan untuk memeras sisa darah Bayu hingga kering? Bayu tidak punya pilihan. Ia harus membalas email itu. Tapi dari mana ia dapat 500 juta dalam waktu singkat ketika semua rekening perusahaan beku? Bayu menatap ke arah rumah mewahnya di kawasan elit. Satu-satunya aset yang bisa ia cairkan cepat adalah perhiasan ibunya dan sertifikat rumah. Rumah yang dulu dibeli dengan uang muka dari hasil penjualan tanah warisan Alina. Rumah mewah bercat putih gading di kawasan elit Pondok Indah itu kini terasa seperti neraka yang panas. AC sentral yang menyala maksimal tidak mampu mendinginkan suasana hati penghuninya. Tidak. Pokoknya tidak. Jerit Ibu Ratna histeris sambil memeluk kotak perhiasan bludru merah erat-erat di dadanya. Ini kalung berlian dari Paris. Ini gelang jamrut hadiah ulang tahunku tahun lalu. Kamu tidak boleh menjualnya, Bayu. Bayu mengusap wajahnya frustrasi. Waktu terus berjalan. Jarum jam dinding serasa berdetak lebih cepat, seolah mengejek nasibnya. Tinggal 12 jam sebelum ultimatum Tuan Wijaya berakhir. Bu, tolonglah mengerti. Bayu berlutut di depan ibunya, memohon. Kita butuh 500 juta tunai sekarang. Rekening beku. Mobil mau ditarik. Kalau kita tidak bayar konsultan dari Singapura ini untuk buka sistem Alina, kita hancur total. Rumah ini juga bakal disita ban kalau perusahaan bangkrut. Gadaikan saja sertifikat rumah ini. Sergah Ibu Ratna egois. Proses bank butuh waktu 2 minggu, Bu. Kita cuma punya waktu hitungan jam. Rentenir atau pegadaian cepat cuma mau terima barang bergerak atau emas. Bayu mulai kehilangan kesabaran. Ia bangkit dan menarik paksa kotak itu. Jangan, Bayu. Anak durhaka. Ibu Ratna meraung, mencakar tangan anaknya sendiri. Namun Bayu tidak peduli. Rasa takut jatuh miskin lebih besar daripada rasa baktinya saat ini. Ia berhasil merebut kotak itu. Isinya berkilauan. Koleksi perhiasan yang dibeli dari hasil keringat Alina selama bertahun-tahun, uang yang seharusnya diputar untuk modal, tapi malah dialihkan Bayu demi gengsi ibunya. Aku janji, Bu, nanti kalau proyek Tuan Wijaya cair, aku beli ganti yang lebih bagus. 10 kali lipat. Janji Bayu kosong, lalu berlari keluar menuju mobilnya. Di sebuah toko emas besar di pusat kota,
Bayu menelan ludah pahit. Maaf, Pak, kata penaksir emas sambil menaruh kembali kalung berlian itu di meja kaca. Berlian ini sertifikatnya grade rendah. Dan gelang jamrut ini sintetik, Pak. Bukan batu alam asli. Apa? Mata Bayu melotot. Tidak mungkin. Saya beli ini ratusan juta. Bapak mungkin tertipu saat beli. Atau harganya di markup. Total semua perhiasan ini kalau saya cairkan sekarang, paling cuma 150 juta. Kaki Bayu lemas. 150 juta. Masih kurang 350 juta lagi. Ambil saja, kata Bayu lemas. Ia menerima uang tunai itu dengan tangan gemetar. Ia kembali ke mobil, otaknya berputar keras. Kemana lagi mencari 350 juta? Teman-teman sosialitanya? Mustahil. Mereka pasti tertawa kalau tahu Bayu Sanjaya meminjam uang. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Jam tangan Rolex. Jam tangan yang ia pakai di pergelangan tangannya. Hadiah anniversary kelima dari Alina bulan lalu, sebelum ia menceraikannya. Alina menabung setahun untuk membelikan jam ini. Bayu menatap jam itu. Ada rasa perih di dadanya, tapi ia tepis. Ia melepas jam itu dan kembali masuk ke toko barang mewah bekas di sebelahnya. 200 juta, cash, tawar pemilik toko. 350 ini limited edition, tawar Bayu ngotot. 250 take it or leave it. Bayu mengerang. Masih kurang 100 juta. Ia akhirnya menelepon satu-satunya orang yang bisa memberikan uang tunai cepat meski bunganya mencekik. Bos Reni, lintah darat kenalan lamanya di pasar gelap. Jaminan BPKB mobil sport kamu yang masih nyicil itu? Oke, 100 juta cair sekarang. Bunga 20% per bulan, suara di ujung telepon terdengar santai. Bayu memejamkan mata. Ia baru saja menggali lubang kubur yang lebih dalam. Tapi ia tidak punya pilihan. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bayu duduk di depan laptopnya di ruang kerja yang berantakan. Ia baru saja selesai mentransfer total 500 juta rupiah ke rekening luar negeri atas nama Phoenix Solutions. Uang hasil menjual harga diri dan masa depannya. Ia membalas email, AS. Bukti transfer terlampir. Tolong segera perbaiki sistem kami. 5 menit kemudian, sebuah balasan masuk. Bukan berupa kode atau password, melainkan sebuah link undangan video conference. Subjek, rapat pemulihan sistem host, Phoenix Solutions Haki. Bayu mengklik tautan itu dengan jantung berdegup kencang. Layar Zoom terbuka. Di layar, muncul wajah seorang pria yang ia kenal lewat berita bisnis internasional, namun belum pernah ia temui langsung. Pria berwajah oriental yang tenang. Itu adalah James Chen, eksekutif senior di Singapura. Namun, di layar itu tertulis jabatannya, Chief Operating Officer Phoenix Solutions. Selamat sore, Pak Bayu Sanjaya, sapa MR Chen datar. Mana AS? Saya bayar untuk bicara dengan AS. Tuntut Bayu tidak sabaran. Ibu AS sedang sibuk memantau pasar Eropa. Saya yang mewakili beliau, jawab MR Chen tenang. Kami sudah menerima pembayaran biaya konsultasi awal sebesar 500 juta rupiah. Bagus. Sekarang mana passwordnya? Kembalikan data saya. MR Chen tersenyum tipis, senyum yang meremehkan. Pak Bayu, sepertinya ada kesalahpahaman. 500 juta itu adalah biaya diagnosis dan pembukaan kunci sementara selama 24 jam. Untuk mendapatkan akses penuh kembali dan lisensi penggunaan sistem, SmartFlow, Anda harus menandatangani kontrak baru. Kontrak apa lagi? Itu sistem milik perusahaan saya. Bayu menggebrak meja. Koreksi. Itu sistem yang diciptakan oleh Alina Sastrowardoyo. Hakinya atas nama pribadi beliau, bukan PT Sanjaya Group. Selama ini beliau meminjamkannya secara gratis karena statusnya sebagai istri Anda. Sekarang, karena status itu sudah tidak ada, maka hubungan ini menjadi murni bisnis profesional. MR Chen menampilkan sebuah dokumen digital di layar, share screen. Kontrak kerjasama lisensi. Sanjaya Group wajib membayar royalti sebesar 15% dari setiap transaksi yang menggunakan sistem SmartFlow. Sanjaya Group tidak memiliki hak untuk mengubah, memodifikasi, atau menjual data di dalam sistem tanpa izin tertulis dari pencipta,
Alina S. Biaya sewa bulanan server sebesar 50 juta rupiah. Mata Bayu terbelalak membaca poin-poin itu. Ini perampokan. Ini gila. Saya tidak mau tanda tangan. Silakan, jawab MR Chen santai. Kalau Bapak menolak, kami akan menutup akses cloud detik ini juga. Dan Tuan Wijaya, oh ya, Tuan Wijaya juga sedang berada di waiting room Zoom ini. Beliau ingin mendengar keputusan Anda. Wajah Bayu pucat pasi. Tuan Wijaya, ada di sini? MR Chen mengklik tombol. Layar terbagi dua. Wajah Tuan Wijaya muncul di kotak sebelah kanan. Wajahnya tampak segar, sedang duduk di sebuah ruangan kantor yang mewah. Tunggu, latar belakang ruangan Tuan Wijaya itu, pemandangan Marina Bay Sands? Selamat sore, Bayu. Suara Tuan Wijaya terdengar dingin. Saya kebetulan sedang di Singapura untuk urusan lain, dan saya menyempatkan diri mampir ke kantor rekan bisnis baru saya, Phoenix Solutions. Bayu merasa dunianya runtuh. Klien terbesarnya ada di markas, musuhnya. Tuan Wijaya saya sudah lihat kontraknya, Bayu. Itu sangat wajar. Sistem buatan mantan istrimu itu kelas dunia. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, saya yang akan beli lisensi eksklusifnya dari Phoenix Solutions, dan saya akan cari supplier furnitur lain yang lebih kompeten daripada kamu. Ancaman itu nyata. Mati kutu. Bayu benar-benar tersudut di pojok ring. Baik saya tanda tangan. Suara Bayu serak, nyaris tak terdengar. Bagus, kata MR Chen. Silakan tanda tangan elektronik di link yang saya kirim. Dengan tangan gemetar menahan amarah dan malu, Bayu mengklik tombol sign. Seketika itu juga, notifikasi di ponsel Bayu berbunyi. Email masuk. Akses dipulihkan. Sistem sudah aktif, kata MR Chen. Selamat berbisnis kembali, Pak Bayu. Ingat, tagihan bulanan jatuh tempo setiap tanggal 1. Keterlambatan 1 jam akan menyebabkan auto shutdown. Zoom dimatikan sepihak oleh MR Chen. Bayu terkulai di kursinya. Ia baru saja menyerahkan leher perusahaannya ke dalam genggaman Alina. Dulu Alina mengurus semuanya dengan cinta, gratis, dan penuh pengabdian. Sekarang, Bayu harus membayar mahal untuk setiap napas perusahaannya. Pintu ruangan terbuka. Ibu Ratna masuk dengan mata bengkak habis menangis. Bagaimana, Bayu? Sudah beres? Tanyanya lemah. Sudah, Bu, jawab Bayu kosong. Sistem sudah balik. Syukurlah. Ibu Ratna langsung cerah kembali wajahnya. Ibu bilang juga apa? Uang bisa selesaikan segalanya. Nanti kalau untung dari Tuan Wijaya cair, kita tebus lagi perhiasan ibu ya. Bayu menatap ibunya dengan tatapan nanar. Ibunya tidak tahu. Ibunya tidak mengerti bahwa keuntungan proyek Tuan Wijaya nanti akan terpotong habis-habisan untuk membayar royalti ke Alina. Mereka akan kerja rodi hanya untuk memperkaya wanita yang mereka buang. Bu? Ya? Kita harus berhemat mulai sekarang. Halah, jangan pelit kamu. Ibu Ratna mengibaskan tangan. Tiba-tiba ponsel Bayu berbunyi lagi. Pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Foto profilnya kosong. Isi pesannya singkat. Terima kasih atas transfernya, Mas. Uang 500 juta itu cukup untuk DP apartemen baruku di Singapura. Oh ya, cincin kawin kita sudah kujual juga. Uangnya kusumbangkan ke panti asuhan atas namamu. Biar dosamu berkurang sedikit. Bayu melempar ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Alina AAA. Teriakannya menggema di seluruh gedung kantor, membuat para karyawan merinding ketakutan. Sementara itu, di sebuah penthouse mewah di Singapura, Alina meletakkan ponselnya di meja marmer. Ia berdiri di balkon, menatap gemerlap lampu kota di malam hari. Angin malam menerpa rambutnya. Di tangannya ada segelas wine merah. Tuan Wijaya berdiri di sampingnya, ikut menatap pemandangan. Kamu kejam juga, Alina, kekeh Tuan Wijaya. Saya tidak menyangka kamu akan memeras mantan suamimu sampai kering begitu. Alina tersenyum misterius. Matanya berkilat tajam. Ini baru permulaan, Pak Wijaya. 500 juta itu baru harga tiket masuk pertunjukan. Alina menyesap wine-nya.
Babak selanjutnya adalah membuat mereka saling memakan satu sama lain. Ibu dan anak itu, keserakahan mereka adalah senjata terbaik saya. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Tuan Wijaya tertarik. Bayu punya kelemahan lain selain ibunya, kata Alina pelan. Wanita. Maksudmu? Saya dengar dia mulai mendekati putri pesaing bisnis Bapak. Anak manja yang boros. Namanya Clara. Tuan Wijaya tertawa keras. Clara? Putri dari Gunawan Group? Wah, itu sih mencari mati. Clara itu terkenal sebagai parasit harta. Tepat. Alina tersenyum dingin. Saya akan pastikan mereka bertemu. Biar Bayu merasakan punya istri sosialita yang sesungguhnya. Yang akan menghabiskan sisa uangnya yang tidak seberapa itu. Brilian, puji Tuan Wijaya. Mari bersulang untuk kehancuran Sanjaya Group. Bersulang. Gelas berdenting. Di Jakarta, Bayu menangis di antara pecahan ponselnya. Di Singapura, Alina tersenyum di atas kemenangannya. Roda nasib tidak hanya berputar, roda itu sedang melindas siapapun yang pernah berlaku curang. Singapura masih bermandikan cahaya matahari pagi, namun Alina sudah sibuk di depan laptopnya di unit apartemen barunya. Di layar, terpampang profil media sosial seorang wanita muda yang sangat populer di Jakarta, Clara Gunawan. Foto-fotonya penuh dengan kemewahan, liburan di Maldives, tas Hermes edisi terbatas, dan pesta-pesta liar. Namun, Alina tahu fakta yang tidak diketahui publik. Melalui jaringan informasi Tuan Wijaya, Alina tahu bahwa ayah Clara, pemilik Gunawan Group, baru saja memblokir semua akses kartu kredit putrinya karena gaya hidupnya yang terlalu boros dan memalukan keluarga. Clara sedang mencari inang baru. Siska, ucap Alina berbicara melalui telepon dengan seseorang di Jakarta. Siska adalah sosialita, bermuka dua, yang mau melakukan apa saja demi uang, termasuk menjadi mata-mata Alina. Ya, SIS Alina, uang operasional sudah masuk. Apa tugas gue selanjutnya? Suara Siska terdengar renyah di seberang sana. Malam ini ada charity gala di Hotel Mulia, kan? Bayu pasti datang untuk mencari investor baru demi menutupi lubang kas perusahaannya. Pastikan Clara juga ada di sana. Bisikan pada Clara bahwa Bayu Sanjaya adalah the next big thing, triliuner muda yang sedang kesepian dan butuh pendamping berkelas. Siska tertawa kecil. Jahat banget lo, Al. Clara itu lintah darat versi cantik. Kalau dia nempel ke Bayu, habis tuh cowok. Mereka berdua pantas mendapatkan satu sama lain. Siska. Bayu butuh trofi, Clara butuh HTM. Aku hanya mak comblang. Alina menutup telepon. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Tidak ada lagi rasa bersalah. Yang ada hanya perhitungan dingin seorang pebisnis yang sedang menagih utang rasa sakit. Malam harinya, Jakarta. Ballroom Hotel Mulia dipenuhi wangi parfum mahal dan kilau berlian. Bayu Sanjaya berdiri kaku di dekat meja prasmanan. Jasnya mahal, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada kelelahan dan kecemasan di sana. Sejak menandatangani kontrak neraka dengan Alina, arus kas perusahaannya berdarah-darah. Royalti 15% itu sangat besar. Bayu harus memotong bonus karyawan, memangkas biaya produksi, dan menunda perbaikan mesin demi membayar setoran ke Alina tepat waktu. Tapi malam ini, ia harus terlihat sukses. Ia harus terlihat kaya. Hai, tampan. Kok sendirian aja? Kelihatan suntuk banget. Sebuah suara manja menyapa telinganya. Bayu menoleh dan napasnya tercekat. Di hadapannya berdiri Clara Gunawan. Wanita itu tampak memukau dengan gaun merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya, punggungnya terbuka, dan riasan wajah yang flawless. Bayu tahu siapa Clara, putri konglomerat saingannya. Wanita yang selama ini hanya bisa ia lihat di majalah gaya hidup. Hai, saya Bayu. Bayu Sanjaya, jawab Bayu, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Aku tahu. Clara tersenyum menggoda, matanya memindai Bayu dari atas ke bawah. Siska sudah membisikkan padanya bahwa pria ini punya perusahaan ekspor yang sedang naik daun. Aku Clara. Siska bilang kamu pengusaha hebat yang baru saja deal besar dengan investor Singapura ya? Dada Bayu membusung. Pujian.
Itulah yang sangat ia butuhkan saat ini. Setelah dihina Tuan Wijaya dan diperas Alina, tatapan memuja dari wanita secantik Clara bagaikan air di gurun pasir. Ah, ya begitulah. Bisnis sedang lancar. Bohong Bayu? Wah, hebat. Jarang lo ada cowok muda, sukses, dan single kayak kamu. Clara melingkarkan tangannya di lengan Bayu tanpa ragu. Temani aku minum. Yuk? Bosan nih sama om-om tua di sini. Malam itu menjadi milik mereka. Bayu merasa jantan kembali. Clara pintar memuji, pintar tertawa pada lelucon Bayu yang garing, dan yang terpenting, Clara membuatnya merasa seperti raja. Sesuatu yang menurut Bayu tidak pernah dilakukan Alina. Padahal Alina sibuk bekerja agar Bayu bisa menjadi raja. Mereka berdansa, tertawa, dan minum champagne mahal, yang tentu saja Bayu bayar. Meskipun ia harus menggesek kartu kredit pribadinya yang sudah mendekati limit. Keesokan harinya, kediaman Sanjaya. Ibu Ratna sedang uring-uringan di ruang tengah karena pembantu baru, pengganti Alina, karena dulu Alina yang mengerjakan pekerjaan rumah, masakannya terlalu asin. Dasar tidak becus. Kalau Alina yang masak, sudahlah. Ibu Ratna menggigit bibirnya. Ia benci mengakui bahwa ia merindukan masakan Alina. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Bayu masuk dengan wajah berseri-seri, menggandeng tangan Clara. Bu, kenalkan, ini Clara, kata Bayu bangga. Ibu Ratna menyipitkan mata. Ia melihat tas Chanel di tangan Clara, sepatu Louboutin berhak merah, dan anting berlian yang berkilau. Seketika, senyum Ibu Ratna merekah lebar. Naluri materialistisnya langsung menyala. Ya ampun, cantik sekali. Ini pacar kamu, Bayu? Ibu Ratna langsung berdiri, menyambut Clara seolah menyambut Ratu Inggris. Halo, Tante. Maaf ya Clara datang mendadak. Tadi Bayu maksa banget ngajak ke sini, kata Clara dengan nada manja yang dibuat-buat, sambil mencium pipi Ibu Ratna, cipika-cipiki, tanpa benar-benar menempelkan pipi. Gak apa-apa, sayang. Duh, Tante senang sekali. Bayu akhirnya bawa calon yang selevel. Bukan kayak yang dulu, kucel dan bikin malu, sindir Ibu Ratna, langsung membandingkan dengan Alina. Clara tersenyum manis. Yang dulu? Oh, mantan istri Bayu yang katanya orang kampung itu ya? Ih, kasihan banget Bayu dapet yang kayak gitu. Benar kan? Tante tersiksa banget lihatnya. Ayo duduk, duduk. Biar pembantu buatkan minum. Kamu mau apa? Jus? Teh impor? Clara biasa minum sparkling water merek Equil, Tante. Ada gak? Ibu Ratna terdiam. Di kulkas cuma ada air galon isi ulang. Nanti Tante suruh sopir beli. Sebentar ya. Ibu Ratna panik namun senang, merasa sedang melayani putri raja. Di dalam hati, Clara mencibir melihat interior rumah yang menurutnya kurang mewah dibanding rumah ayahnya. Tapi ia butuh tempat bernaung. Kartu kreditnya mati, dan apartemennya akan disita ayah minggu depan. Ia harus mengikat Bayu secepatnya. Bayu, sayang. Bisik Clara saat Ibu Ratna ke dapur. Minggu depan ada acara ulang tahun temanku di Bali. Kita ke sana yuk? Sekalian healing. Kamu kelihatan stres banget kerja terus. Ke Bali? Bayu ragu. Tiket pesawat, hotel bintang 5, belanja, itu butuh puluhan juta. Iya dong. Masa CEO Sanjaya Group gak bisa liburan sebentar? Nanti aku kenalin ke teman-temanku, anak-anak pejabat semua lo. Siapa tahu bisa jadi koneksi bisnis, bujuk Clara, jarinya memainkan kerah ke meja Bayu. Koneksi bisnis. Kata ajaib itu meluluhkan logika Bayu. Oke. Kita ke Bali, jawab Bayu gagah. Apapun buat kamu. Clara tersenyum menang. Makasih sayang. Oh ya, aku butuh baju baru buat kesana. Kartu kreditku lagi, ada masalah limit karena papa lagi audit perusahaan. Boleh pinjam kartumu dulu? Nanti papa ganti kok kalau auditnya selesai. Kebohongan yang sempurna. Bayu yang naif dan sedang dimabuk asmara langsung mengeluarkan kartu kredit perusahaan. Kartu yang seharusnya digunakan untuk beli bahan baku kayu minggu depan. Pakai saja. Pinnya tanggal ulang tahunku, kata Bayu bodoh. 1 minggu kemudian.
Alina sedang rapat virtual dengan tim audit keuangan Sanjaya Group. Sebagai bagian dari kontrak, Alina berhak mengaudit keuangan Sanjaya Group setiap bulan untuk memastikan royaltinya aman. Alina melihat laporan mutasi rekening perusahaan Bayu. Matanya menangkap transaksi-transaksi aneh. Dior Boutique Plaza Indonesia, IDR 45 juta. The Apurva Kempinski Bali, Presidential Suite, IDR 35 juta. Omnia Beach Club, IDR 15 juta. Alina tertawa pelan. Tawa yang dingin. Bayu, kamu menggunakan uang operasional untuk membiayai parasit. Gumam Alina. Di layar sebelahnya, notifikasi email masuk dari HRD Sanjaya Group, yang diam-diam setia pada Alina karena dulu Alina sering membantu biaya sekolah anaknya. Email, Bu Alina, lapor. Gaji karyawan bulan ini telat 3 hari. Pak Bayu bilang ada gangguan teknis bank, tapi kami dengar Bapak sedang di Bali sama pacar barunya. Karyawan pabrik mulai mogok kerja. Produksi berhenti. Alina mengetik balasan cepat, biarkan mereka mogok. Jangan dilarang. Itu hak mereka. Dan sampaikan pada Pak Bayu, tagihan royalti saya jatuh tempo besok. Jika tidak dibayar, server, SmartFlow, akan mati otomatis. Alina menyandarkan punggungnya di kursi kerja yang nyaman. Rencana berjalan lebih cepat dari perkiraan. Clara bekerja sangat efektif dalam menghabiskan uang, dan Ibu Ratna terlalu silau dengan kemewahan palsu Clara, hingga lupa bahwa dapur mereka sendiri sudah tidak berasap. Di Bali, Bayu sedang menikmati pijat di pinggir pantai bersama Clara, tidak menyadari bahwa di Jakarta, pabriknya sedang diduduki buruh yang marah, dan, bom waktu, tagihan Alina siap meledak besok pagi. Langit terlihat cerah bagi Bayu, padahal badai topan sudah ada di depan mata. Matahari Bali yang hangat tidak lagi terasa nikmat bagi Bayu. Di sebuah daybed pinggir kolam renang villa privat seharga 15 juta per malam, Bayu terbangun bukan oleh kecupan Clara, melainkan oleh dering telepon yang tak henti-henti. Pukul 10 WITA. Bayu meraih ponselnya dengan mata berat sisa mabuk semalam. Ada 50 panggilan tak terjawab. Dari manajer pabrik, HRD, hingga nomor tak dikenal. Dan satu email notifikasi dengan tanda seru merah menyala. System alert, Emen file, status, smartphone, reason, fund. Jantung Bayu seakan berhenti berdetak. Ia lupa. Kemarin adalah tanggal jatuh tempo pembayaran royalti ke Alina. Ia terlalu sibuk pesta di klub Pantai Atlas bersama Clara, hingga lupa mentransfer uang sewa server. Sial, umpat Bayu panik. Ia segera mencoba membuka aplikasi mobile banking perusahaan. Saldo, Rp2.450.000. Bayu membelalak. Kemana perginya uang 200 juta sisa operasional? Ia mengecek mutasi. Ada penarikan tunai besar-besaran dan pembayaran tagihan kartu kredit korporat yang membengkak karena belanjaan Clara 2 hari terakhir. Beb, berisik banget sih. Clara menggeliat di sebelahnya, masih memeluk guling. Minta sarapan dong. Floating breakfast ya. Clara, kita harus pulang sekarang. Bayu melompat dari kasur, melempar baju-baju ke dalam koper sembarangan. Ih, kok pulang? Kan kita janjinya sampai lusa. Protes Clara manja, cemberut. Pabrik demo. Sistem mati. Kalau aku tidak balik sekarang, perusahaan bisa dibakar massa. Bentak Bayu. Ini pertama kalinya ia membentak Clara. Clara terdiam, tapi matanya memancarkan kekesalan, bukan kekhawatiran. Ya udah sih, tinggal suruh manajer kamu yang urus. Gitu aja repot. Dasar mental miskin. Panikan, gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar angin. Jakarta, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Suasana di depan gerbang pabrik Sanjaya Group di kawasan industri Cikarang sudah seperti medan perang. Ban bekas dibakar di tengah jalan, asap hitam membumbung tinggi ke langit. Ratusan buruh berseragam biru muda berteriak-teriak sambil membawa spanduk. Bayar gaji kami. Si Ilhan, buruh kelaparan. Turunkan Bayu Sanjaya. Di seberang jalan, sebuah mobil sedan hitam berhenti. Kaca jendela belakang turun sedikit. Seseorang merekam kejadian itu dengan kamera ponsel canggih. Itu Siska, mata-mata Alina. Lapor, Bu Bos.
Situasi chaos total. Media lokal sudah mulai datang meliput. Lapor Siska lewat earphone. Di Singapura, Alina menonton siaran langsung kejadian itu dari live streaming berita nasional di tabletnya sambil menyantap salad buah. Bagus, gumam Alina dingin. Biarkan mereka merasakan betapa sulitnya mengelola ratusan kepala tanpa sistem manajemen krisis yang dulu selalu aku siapkan. Dulu, setiap kali ada keterlambatan pembayaran dari klien, Alina selalu punya dana cadangan darurat, dana talangan pribadi Alina, untuk menutupi gaji karyawan agar dapur mereka tetap ngebul. Bayu tidak pernah tahu itu. Bayu pikir uang gaji selalu tersedia otomatis dari langit. Sekarang, tanpa malaikat penyelamat itu, Bayu berhadapan langsung dengan realita. Kediaman Sanjaya, sore hari. Taksi bandara menurunkan Bayu dan Clara di depan rumah. Mobil dinas sudah ditarik Leasing, jadi mereka harus naik taksi. Ibu Ratna menyambut di pintu dengan senyum lebar, mengabaikan wajah kusut anaknya. Wah, sudah pulang. Mana oleh-olehnya? Tante mau tas anyaman Bali yang lagi hits itu loh, Kla? Seru Ibu Ratna antusias, tangannya sudah menengadah. Clara, yang moodnya hancur karena liburannya dipotong dan kartu kredit Bayu sudah over limit saat mau check out hotel tadi, menatap Ibu Ratna dengan tatapan sinis. Topeng, menantu idaman, nyareta. Oleh-oleh? Boro-boro oleh-oleh. Tan. Tuh anak tante, kartu kreditnya ditolak di hotel. Malu-maluin banget. Aku terpaksa pakai uang tabunganku buat bayar kelebihan room service. Sembur Clara ketus. Senyum Ibu Ratna lenyap seketika. Loh? Kok bicaranya kasar begitu? Bayu kan CEO, masa kartu ditolak? CEO apaan? CEO boncos. Clara melempar tas tangannya ke sofa, lalu menghempaskan tubuhnya. Aduh, rumah ini panas banget sih. AC-nya nggak dingin ya? Apa nggak kuat bayar listrik juga? Heh, jaga mulutmu ya. Ibu Ratna mulai tersinggung. Ini AC sentral. Memang lagi rusak sedikit spare partnya belum diganti. Ya makanya diganti dong. Jangan cuma gaya doang rumah di Pondok Indah tapi dalamnya kayak oven. Bayu memijat pelipisnya yang berdenyut. Diam. Semuanya diam, teriaknya. Bu, aku butuh uang. Sekarang, Bayu menatap ibunya nanar. Uang apa lagi? Perhiasan ibu sudah habis kamu jual. Sisa tabungan ibu. Deposito bapak. Apa saja. Aku butuh 50 juta untuk bayar denda ke Alina supaya sistem nyala lagi, dan 200 juta buat bayar gaji buruh biar mereka bubar. Enak saja. Itu uang pegangan ibu buat masa tua, tolak Ibu Ratna mentah-mentah. Kalau pabrik dibakar, ibu nggak bakal punya masa tua di rumah ini. Rumah ini bakal disita bank. Perdebatan sengit itu terhenti ketika ponsel Bayu berbunyi. Telepon dari Tuan Wijaya. Wajah Bayu pucat pasi. Ia mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Halo, Tuan Wijaya? Bayu? Suara Tuan Wijaya terdengar sangat rendah dan menakutkan. Saya baru lihat berita. Pabrikmu didemo, produksi berhenti. Ini hanya masalah miskomunikasi kecil dengan serikat buruh, Pak. Besok sudah beres. Jangan bohong. Sistem pelacakan pesanan saya, Smart Flow, juga mati. Kamu telat bayar lisensi ke Phoenix Solutions, kan? Kamu ini profesional atau amatir? Saya akan segera bayar, Pak. Dengar baik-baik. Pesanan kontainer saya harus dikirim lusa. Kalau sampai lusa sistem masih mati dan barang tidak jalan, saya akan tuntut kamu atas wan prestasi. Nilai penaltinya 10 miliar rupiah. Camkan itu. Klik. Sambungan terputus. Bayu merosot ke lantai, bersandar pada dinding. 10 miliar. Angka yang mustahil. Clara yang mendengar kata 10 miliar dan tuntut langsung berdiri. Insting parasitnya menyala. Kapal ini akan karam. Ia harus segera sekoci penyelamat. Bayu. Panggil Clara, suaranya tiba-tiba melembut lagi. Bayu mendongak, berharap ada dukungan. Ya, sayang. Aku pulang ke apartemenku dulu ya. Papa telepon suruh pulang. Katanya ada acara keluarga. Sekarang?
Tapi aku lagi butuh kamu. Duh, jangan egois dong. Ini urusan keluarga inti. Kamu urus aja dulu masalah kantormu. Nanti kalau udah beres, kabarin aku. Tanpa menunggu jawaban, Clara menyambar tasnya dan melenggang pergi keluar rumah, meninggalkan Bayu yang terpaku. Dasar perempuan matre, cibir Ibu Ratna. Baru ada masalah sedikit sudah kabur. Beda sama. Ibu Ratna menghentikan kalimatnya. Ia hampir menyebut nama Alina. Bayu tertawa getir. Beda sama Alina, kan Bu? Itu yang mau Ibu bilang. Bayu berdiri, matanya merah menahan tangis dan amarah. Alina tidak pernah lari, Bu. Saat kita susah dulu, dia yang pasang badan hadapi debt collector. Dia yang jual cincin kawin buat beli beras. Dan kita buang dia. Penyesalan itu datang terlambat, menghantam dada Bayu seperti palu godam. Malam hari, kantor Phoenix Solutions, virtual. Alina menerima notifikasi transfer masuk sebesar 55 juta rupiah, termasuk denda keterlambatan. Uang itu akhirnya masuk, entah dari mana Bayu mendapatkannya. Mungkin meminjam lagi dari rentenir dengan bunga mencekik. Alina mengetik perintah di keyboardnya. System restore. Welcome back, Sanjaya Group. Alina kemudian mengangkat teleponnya, menghubungi Tuan Wijaya. Pak Wijaya, sistem sudah saya nyalakan kembali. Bayu sudah bayar, lapor Alina. Bagus, Alina. Tapi saya dengar buruh masih mogok karena gajinya belum turun. Uang Bayu habis cuma buat bayar kamu. Kekeh Tuan Wijaya. Itu bagian dari rencana, Pak. Besok, Bapak kirimkan tim audit independen ke pabrik. Nyatakan bahwa pabrik tidak layak operasi karena faktor keamanan akibat demo. Lalu, Bapak tawarkan solusi, baik hati. Tawarkan untuk mengakuisisi 49% saham Sanjaya Group dengan harga murah sebagai suntikan modal untuk menyelamatkan perusahaan. Bayu yang terdesak hutang 10 miliar penalti, pasti akan setuju. Licik sekali. Jadi kamu mau saya ambil alih perusahaannya? Bukan Bapak yang ambil alih. Koreksi Alina sambil tersenyum menatap pantulan dirinya di kaca jendela apartemen. Bapak beli saham itu atas nama holding company baru yang saya daftarkan di Cayman Island kemarin. Jadi pemilik barunya nanti adalah saya. Saya akan membeli kembali perusahaan yang saya bangun dengan harga diskon 90%, menggunakan uang yang Bayu bayarkan ke saya sendiri. Alina menutup telepon. Ia menatap langit malam Singapura. Tunggu aku pulang, Mas Bayu. Aku akan datang bukan sebagai istri, tapi sebagai pemilik. Suasana di ruang rapat utama Sanjaya Group terasa mencekam, sedingin kamar mayat. AC menyala maksimal, namun keringat dingin tetap mengucur deras di punggung Bayu Sanjaya. Di hadapannya duduk Tuan Wijaya, didampingi tim pengacara lengkap. Di atas meja, tergeletak sebuah dokumen tebal dengan judul yang membuat perut Bayu mulas. Perjanjian pengalihan saham mayoritas, akuisisi. Ini satu-satunya jalan keluar. Bayu, ucap Tuan Wijaya tenang sambil mengetukkan jarinya di meja. Pabrikmu lumpuh total. Utang vendor menumpuk. Dan jangan lupa, denda penalti kontrak kita sebesar 10 miliar rupiah jatuh tempo besok. Bayu menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti parutan kelapa. Tapi Tuan, 60% saham? Itu artinya saya kehilangan kendali atas perusahaan saya sendiri. Sanjaya Group adalah warisan untuk anak cucu saya nanti. Anak cucu? Potong Tuan Wijaya dengan tawa pendek yang menyakitkan. Bayu, sadarlah. Kamu tidak punya anak. Istrimu sudah kamu ceraikan. Pacar barumu kabur. Dan besok, kalau kamu tidak tanda tangan ini, kamu bukan mewariskan perusahaan, tapi mewariskan utang dan masuk penjara karena penipuan kontrak. Bayu terdiam. Kata-kata itu menamparnya telak. Siapa? Suara Bayu bergetar. Siapa pembelinya? Anda bilang bukan Anda pribadi yang membeli? Benar. Saya hanya perantara. Tuan Wijaya menunjuk dokumen itu. Pembelinya adalah sebuah perusahaan investasi asing bernama Aurora Holdings yang berbasis di Cayman Island. Mereka tertarik menyelamatkan perusahaanmu karena melihat potensi sistem manajemennya yang unik. Bayu tidak punya pilihan.
Di luar sana, buruh masih berteriak menuntut gaji. Di saku celananya, ponselnya terus bergetar diteror penagih utang lintah darat, Bos Reni, yang mengancam akan menyita ginjalnya jika bunga utang tidak dibayar hari ini. Dengan tangan gemetar hebat, Bayu mengambil pena. Sret, sret. Tanda tangan itu terubuh. Detik itu juga, Bayu Sanjaya resmi kehilangan haknya sebagai pemilik tunggal. Ia turun kasta menjadi pemegang saham minoritas, 40%, dan jabatannya diturunkan menjadi direktur operasional di bawah pengawasan pemilik baru. Keputusan yang bijak. Tuan Wijaya tersenyum puas, lalu memasukkan dokumen itu ke dalam tas kulitnya. Dana segar akan disuntikan sore ini untuk melunasi gaji buruh dan vendor. Pabrik bisa jalan lagi besok. Kapan saya bisa bertemu dengan pemilik baru dari Aurora Holdings ini? Tanya Bayu lemah. Lusa, jawab Tuan Wijaya sambil berdiri. Siapkan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Pemilik baru akan datang untuk memperkenalkan diri dan melakukan bersih-bersih manajemen. Tuan Wijaya melangkah keluar, meninggalkan Bayu yang terduduk lemas di kursinya yang kini terasa bukan lagi miliknya. 2 hari kemudian, hari penentuan. Gedung Sanjaya Group tampak lebih rapi dari biasanya. Karyawan sudah kembali bekerja setelah gaji mereka dilunasi kemarin sore, berkat suntikan dana misterius itu. Namun, kasak-kusuk memenuhi lorong kantor. Katanya bos baru kita bule ya, bisik resepsionis. Nggak tahu, katanya orang kaya lama dari luar negeri. Galak nggak ya? Timpal satpam. Di ruang rapat besar, Bayu duduk di kursi samping. Kursi utama di ujung meja, kursi yang selama 5 tahun ini diduduki Bayu, kini kosong, menunggu tuan barunya. Ibu Ratna juga hadir. Sebagai mantan komisaris, yang sebenarnya hanya jabatan tempelan untuk gaya-gayaan, ia memaksa ikut. Ia memakai kebaya terbaiknya, berharap bisa mengambil hati pemilik baru. Bayu, kamu harus baik-baikin bos baru ini. Siapa tahu dia punya anak gadis yang bisa kamu pacari. Bisik Ibu Ratna, tak tahu malu, masih berhayal tentang menantu kaya. Diamlah, Bu. Aku pusing, desis Bayu. Tepat pukul 10 WIB, pintu ruang rapat terbuka. Tuan Wijaya masuk lebih dulu. Harap berdiri untuk menyambut komisaris utama dan pemilik mayoritas Aurora Holdings. Bayu, Ibu Ratna, dan seluruh jajaran manajer berdiri dengan hormat. Jantung Bayu berdegup kencang. Suara langkah kaki terdengar. Tuk, tuk, tuk. Suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer. Tegas. Beri ramah. Penuh kuasa. Seorang wanita melangkah masuk. Ia mengenakan setelan blazer merah marun berpotongan tajam yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya yang dulu sering dikuncir asal-asalan, kini tergerai indah, bergelombang rapi hasil tataan salon profesional. Di tangannya, ia menjinjing tas Hermes Birkin kulit buaya asli, bukan KW seperti milik Clara. Wajahnya tertutup kacamata hitam besar. Ia berjalan lurus menuju kursi utama, meletakkan tasnya di meja, lalu perlahan membuka kacamata hitamnya. Hening. Sunyi senyap. Bahkan suara napas pun seolah berhenti. Mata Bayu membelalak sampai rasanya mau copot. Rahang Ibu Ratna jatuh menganga. Wanita itu menatap mereka satu persatu dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Lalu, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Selamat pagi, semuanya, sapa wanita itu. Suaranya lembut namun penuh otoritas. Alina, gagap Bayu, kakinya lemas hingga ia nyaris jatuh kembali ke kursinya. Hantu. Kamu hantu? Pekik Ibu Ratna histeris, menunjuk-nunjuk wajah Alina. Alina tertawa kecil, tawa yang elegan namun tajam. Hantu? Bukan, Bu Ratna. Saya manusia. Manusia yang kalian sebut, wanita miskin tak pantas, seminggu yang lalu. Alina duduk di kursi kebesaran itu, kursi Bayu. Ia menyandarkan punggungnya dengan santai, seolah ia memang terlahir untuk duduk di sana. Bagaimana bisa? Kamu, Aurora Holdings? Bayu masih tidak percaya. Otaknya gagal memproses kenyataan ini. Perkenalkan, Tuan Wijaya berbicara mewakili Alina. Ibu Alina Sastrowardoyo adalah pemilik tunggal Aurora Holdings.
Beliau membeli 60% saham Sanjaya Group menggunakan dana pribadinya. Dana pribadi? Kamu dapat uang dari mana? Kamu pasti mencuri harta anakku sebelum ceraikan, tuduh Ibu Ratna membabi buta. Brak! Alina menggebrak meja. Seketika ruangan senyap kembali. Jaga bicara Anda, Nyonya Ratna. Suara Alina berubah dingin dan tajam. Uang yang saya pakai untuk membeli perusahaan ini adalah hasil keringat saya sendiri. Royalty system, jasa konsultasi, dan oh ya, uang 500 juta, biaya konsultasi, yang Bayu transfer ke Phoenix Solutions, itu juga masuk ke kantong saya. Wajah Bayu memucat. Ia baru sadar. Ia diperas oleh mantan istrinya, lalu uang perasan itu dipakai mantan istrinya untuk membeli perusahaannya. Alina membeli Sanjaya Group pakai uang Bayu sendiri. Kamu menjebakku. Desis Bayu. Saya tidak menjebak, koreksi Alina tenang. Saya hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Saya yang membangun sistem ini dari nol. Saya yang mencari klien. Saya yang mengatur keuangan. Kalian hanya parasit yang menumpang hidup di atas kerja keras saya. Alina membuka map di depannya. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Karena saya pemegang saham mayoritas, saya punya hak untuk merombak struktur organisasi. Alina menatap Ibu Ratna. Ratna Sanjaya diberhentikan dengan tidak hormat dari posisi komisaris. Semua fasilitas, termasuk mobil dan tunjangan bulanan, dicabut mulai detik ini. Apa? Kamu tidak bisa lakukan itu. Aku ibunya Bayu, jerit Ibu Ratna. Tapi Bayu bukan lagi pemilik di sini. Di sini, Anda hanyalah beban biaya operasional yang tidak produktif, jawab Alina datar. Satpam, tolong antar ibu ini keluar. Dua satpam berbadan tegap masuk dan menyeret Ibu Ratna yang meronta-ronta sambil memaki-maki. Alina kemudian mengalihkan pandangannya ke Bayu. Tatapan mereka bertemu. Dulu, tatapan Alina penuh cinta dan pemujaan. Sekarang, tatapan itu seperti seorang ratu menatap budaknya. Dan kamu, Bayu? Bayu menahan napas. Apakah ia akan dipecat juga? Kamu tidak saya pecat, kata Alina. Bayu menghembuskan napas lega. Setidaknya ia masih punya gaji. Tapi, lanjut Alina dengan senyum licik. Posisi direktur operasional terlalu tinggi untuk kompetensimu yang rendah. Kamu saya turunkan jabatannya menjadi staf lapangan bagian gudang. Apa? Bayu berdiri, harga dirinya hancur berkeping-keping. Kamu menyuruhku jadi kuli di pabrikku sendiri? Bukan pabrikmu. Pabrik saya, koreksi Alina tegas. Dan ya, kamu harus mulai dari bawah. Seperti yang dulu aku lakukan saat kamu sibuk foya-foya. Kalau kamu menolak, silakan mengundurkan diri. Tapi ingat, klausul kontrak akuisisi menyebutkan kalau kamu mundur sebelum 5 tahun, kamu harus bayar denda 5 miliar. Bayu terduduk lemas. Ia terjebak. Ia tidak bisa keluar, tapi bertahan berarti penghinaan setiap hari. Rapat selesai, Alina menutup mapnya. Bayu, silakan lapor ke Pak Mandor di gudang belakang. Jangan lupa pakai helm proyek. Saya tidak mau ada kecelakaan kerja. Alina berdiri dan berjalan keluar ruangan dengan anggun, diikuti Tuan Wijaya dan para staf yang menatapnya dengan kagum sekaligus takut. Tinggallah Bayu sendirian di ruang rapat yang dingin itu. Ia menatap pantulan dirinya di meja kaca yang mengkilap. Pria sukses itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang mantan suami yang kini menjadi bawahan dari wanita yang ia buang. Di luar ruangan, Alina berjalan menuju lift. Tuan Wijaya berbisik, luar biasa, Alina. Saya sampai merinding melihat wajah Ratna tadi. Alina tersenyum, namun matanya masih menyimpan bara. Ini belum selesai, Pak Wijaya. Menghancurkan ego mereka baru tahap 1. Tahap 2 adalah membuat mereka merasakan bagaimana rasanya hidup miskin dan terhina di tengah kemewahan yang tidak bisa mereka sentuh. Lift terbuka. Alina melangkah masuk menuju lantai teratas, ruangan CEO yang kini menjadi singgasananya. Di sudut lobi, seseorang mengintip dari balik pot tanaman besar. Itu Clara. Dia kembali karena mendengar kabar Sanjaya Group dapat suntikan dana. Tapi melihat adegan pengusiran Ibu Ratna barusan, Clara gemetar. Gila,
Mantan istrinya jadi naga, gumam Clara ketakutan. Ia buru-buru memutar badan, berniat kabur sebelum Alina melihatnya. Mau kemana, Nona Clara? Suara Alina terdengar dari arah lift, walau ia tidak menoleh. Langkah Clara terhenti. Keringat dingin mengucur di dahinya. Permainan kucing dan tikus baru saja dimulai. Lobi kantor Sanjaya Group yang megah menjadi saksi bisu konfrontasi dingin antara dua wanita. Clara, yang tertangkap basah hendak kabur, berdiri kaku. Wajah cantiknya pucat di bawah lapisan make-up tebal. Alina berjalan mendekat. Suara hak sepatunya menggema, tuk tuk tuk. Setiap langkah seolah menghitung mundur sisa keberanian Clara. Nona Clara Gunawan, sapa Alina halus, namun matanya memindai Clara dari ujung rambut sampai kaki dengan tatapan merendahkan. Saya dengar kamu menikmati liburan mewah di Bali menggunakan kartu kredit perusahaan saya. Itu. Clara tergagap. Sifat aslinya yang bosi lenyap di hadapan aura dominan Alina. Itu salah Bayu. Dia yang kasih kartunya. Gue nggak tahu apa-apa. Alina terkekeh. Tentu saja. Parasit selalu menyalahkan inangnya. Tapi dengar, Clara. Alina mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah dokumen PDF. Ini adalah rincian tagihan ilegal sebesar 85 juta rupiah yang kamu habiskan dalam 3 hari. Secara hukum, ini penggelapan dana perusahaan. Saya bisa saja menelepon polisi sekarang. Dan papamu, Pak Gunawan yang terhormat, pasti akan sangat malu melihat putrinya masuk berita kriminal. Saham perusahaannya bisa anjlok. Mata Clara terbelalak ketakutan. Jangan lapor polisi. Gue balikin. Maksudnya nanti gue minta papa. Papamu sudah memblokir semua aksesmu, kan? Potong Alina tajam. Saya punya tawaran lebih menarik. Saya tidak akan lapor polisi, dan saya akan anggap uang 85 juta itu sedekah untuk kaum duafa seperti kamu. Terus lo mau apa? Tanya Clara curiga. Pergi, desis Alina. Pergi dari hidup Bayu sekarang juga. Putuskan dia di depan mataku. Katakan padanya bahwa dia sampah yang sudah tidak berguna. Hancurkan hatinya seperti dia menghancurkan hatiku dulu. Clara terdiam sejenak, lalu tersenyum licik. Ternyata mudah. Lagi pula, dia memang sudah berniat membuang Bayu yang sudah miskin. Oke. Deal. Lagian siapa juga yang mau sama kuli gudang? Cibir Clara. Alina tersenyum puas. Bagus. Pintu keluar ada di sana. Jangan pernah injakan kakimu di gedung ini lagi, atau satpam akan melemparmu keluar seperti kantong sampah. Clara mendengus, memutar tumitnya, dan melenggang pergi dengan angkuh, meninggalkan Alina yang menatap punggungnya dengan tatapan dingin. Satu hama sudah disingkirkan. Sementara itu, di gudang belakang. Suasana di gudang logistik sangat berbeda dengan ruang CEO yang ber-AC dingin. Di sini panas, pengap, dan berbau solar serta keringat. Debu beterbangan di udara. Bayu Sanjaya berdiri canggung. Jas mahalnya sudah dilepas. Kini ia mengenakan seragam biru muda lusuh bertuliskan, staf gudang, yang ukurannya agak kekecilan di bagian perut. Ia juga memakai helm proyek berwarna kuning. Woi, anak baru. Jangan bengong aja lu, teriakan keras mengagetkan Bayu. Itu Pak Mamat, kepala mandor gudang. Dulu, Pak Mamat selalu menunduk hormat dan gemetar kalau Bayu lewat. Sekarang, Pak Mamat berkacak pinggang di hadapannya. Saya Pak Bayu, Pak Mamat, CEO Bapak. Kata Bayu pelan, mencoba mempertahankan sisa wibawanya. CEO mbahmu. Pak Mamat meludah ke tanah. Di sini lu cuma kuli. Pangkat lu paling rendah. Tuh, ada kontainer baru masuk dari Jepara. Ada 50 peti lemari jati. Angkat ke blok C sekarang. Jangan lelet. Tapi Pak, itu berat. Mau kerja kagak? Kalau nggak mau, gua laporin ke Bu Bos Alina biar gaji lu dipotong 50%. Ancam Pak Mamat. Nama Alina membuat nyali Bayu ciut. Dengan terpaksa, Bayu mendekati tumpukan peti kayu itu. Ia mencoba mengangkat satu peti. Beratnya bukan main. Kayu jati solid. Arg! Bayu mengerang. Tangannya yang halus, yang biasanya hanya memegang pena dan gelas wine, kini lecet tergores kayu kasar.
Keringat sebesar biji jagung mengucur deras membasahi seragamnya. Di sekelilingnya, para kuli lain berbisik-bisik sambil terkikik. Lihat tuh si bos. Dulu sombong banget, lewat nggak pernah nyapa. Sekarang ngangkat satu peti aja kayak cacing kepanasan. Rasain, karma itu instan, bro. Makanya jangan buang istri berlian demi batu kali. Bayu mendengar semua itu. Hatinya panas. Matanya perih menahan tangis. Ia mengangkat peti itu dengan tertatih-tatih. Kakinya gemetar. Brak! Peti itu terlepas dari tangannya dan jatuh menimpa kakinya sendiri. Arg! Bayu menjerit kesakitan, memegangi kakinya yang tertimpa kayu. Pak Mamat datang berlari, tapi bukan untuk menolong, melainkan memaki. Weh! Hati-hati dong. Itu barang mahal. Kalau lecet, lu ganti rugi potong gaji 3 bulan. Bayu meringis kesakitan di lantai gudang yang kotor. Inilah neraka dunianya. Di gedung yang sama di mana ia dulu bertahta, kini ia menjadi makhluk paling hina. Sore harinya, kediaman Sanjaya. Ibu Ratna duduk di ruang tengah yang gelap. Embok nah, kok gelap sih? Nyalain lampunya, teriak Ibu Ratna. Hening. Tidak ada jawaban. Ibu Ratna dengan kesal berjalan ke dapur. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Di atas meja makan, hanya ada secari kertas. Bu Ratna, kami semua, Embok Nah, Mang Ujang, dan Neng Tati, pamit pulang kampung. Kami dapat kabar dari kantor pusat kalau gaji asisten rumah tangga di rumah dinas direksi sudah di-stop oleh manajemen baru, Ibu Alina. Kami disuruh minta gaji ke Ibu Ratna langsung. Tapi karena ibu kemarin bilang gak punya uang, ya kami berhenti. Maaf ya Bu. Ibu Ratna meremas kertas itu hingga hancur. Kurang ajar. Dasar pembantu tidak tahu diri. Alina sialan. Jeritnya. Tiba-tiba, lampu rumah padam total. Pet. Kipas angin mati. Kulkas mati. Ibu Ratna panik. Ia meraba-raba mencari ponselnya untuk menelepon PLN. Namun sebelum itu, sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal, logo profilnya Sanjaya Group. Yetha. Penghuni rumah dinas nomor 1. Fasilitas pembayaran listrik perusahaan telah dicabut sesuai kebijakan efisiensi direksi baru. Silakan melakukan pengisian token listrik secara mandiri. Terima kasih. Divisi Umum. Alina. Ibu Ratna meraung dalam kegelapan. Ia terbiasa hidup dilayani. Ia tidak tahu cara mengisi token listrik. Ia bahkan tidak tahu di mana meteran listriknya. Ia kelaparan. Di kulkas hanya ada bahan mentah, tapi Mbok Nah sudah pergi. Siapa yang akan memasak? Terdengar suara pagar dibuka kasar. Bayu pulang. Bayu masuk ke dalam rumah dengan jalan terpincang-pincang. Seragamnya kotor, bau keringat menyengat. Wajahnya hitam terkena debu gudang. Bayu, kenapa gelap begini? Nyalakan genset. Perintah Ibu Ratna yang duduk di sofa gelap. Bu, solar genset habis. Listrik dicabut Alina. Jawab Bayu lemah, menghempaskan tubuhnya ke sofa di sebelah ibunya. Kakiku sakit, Bu. Kejatuhan peti. Tadi aku ke klinik BPJS antri 2 jam. Kamu ini laki-laki macam apa? Masa kalah sama mantan istri? Ibu Ratna bukannya prihatin malah memaki. Ibu lapar. Bayu, nggak ada makanan. Pembantu kabur semua. Aku juga lapar. Bu, di gudang tadi cuma makan nasi bungkus lauk tempe orek. Bentak Bayu. Kesabarannya habis. Mana Clara? Telepon pacarmu itu. Suruh dia bawakan makanan enak dari restoran. Bayu tertawa miris. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak. Clara, lihat ini, Bu. Bayu menunjukkan pesan WhatsApp dari Clara yang baru masuk 1 jam lalu. Clara, sorry ya, Bey. Kita putus. Gue nggak bisa pacaran sama kuli. Malu-maluin. Oh ya, jangan hubungin gue lagi, atau gue laporin polisi soal lo makein gue kartu kredit kantor secara ilegal. Bye, loser. Ibu Ratna membaca pesan itu dengan mulut menganga. Dasar wanita ular. Matre. Penipu. Maki Ibu Ratna. Dia sama seperti kita, Bu.
gumam Bayu, air matanya menetes membasahi pipi yang kotor. Kita membuang Alina karena harta. Sekarang kita dibuang Clara karena harta. Impas. Malam itu, di rumah mewah Pondok Indah yang gelap gulita tanpa listrik, mantan CEO dan ibunya yang sosialita duduk berdua dalam kelaparan, ditemani nyamuk dan penyesalan yang terlambat. Di sebuah restoran mewah di puncak gedung, Alina duduk berhadapan dengan Tuan Wijaya. Mereka sedang menikmati steak Wagyu A5 dan red wine terbaik. Di bawah mereka, lampu kota Jakarta berkelap-kelip indah. Saya dengar laporan dari Mandor Mamat, kata Alina sambil memotong dagingnya dengan anggun. Katanya kaki Bayu bengkak karena kejatuhan peti. Apa kamu merasa kasihan? Tanya Tuan Wijaya menyelidik. Alina memasukkan potongan daging ke mulutnya, mengunyahnya perlahan, menikmati rasanya. Tidak sedikit pun, jawab Alina setelah menelan. Dulu, saat aku hamil muda dan keguguran karena kelelahan mengangkat barang di toko demi menghemat biaya kuli, Bayu cuma bilang, makanya hati-hati, jangan manja. Itu cuma janin belum jadi. Dia tidak peduli rasa sakitku. Jadi, kenapa aku harus peduli rasa sakit kakinya? Tuan Wijaya terdiam. Ia melihat luka yang sangat dalam di mata Alina. Luka yang kini telah membeku menjadi perisai besi. Lalu, apa langkah selanjutnya? Mereka sudah miskin, lapar, dan terhina. Apa itu belum cukup? Alina menyesap wine-nya. Matanya berkilat menatap bayangan dirinya di gelas. Belum, Pak Wijaya. Mereka masih punya satu hal, atap untuk berteduh. Rumah itu. Rumah di Pondok Indah itu. Kamu mau mengusir mereka? Tidak secepat itu, Alina tersenyum misterius. Rumah itu sertifikatnya masih atas nama Bayu, tapi dijadikan jaminan utang ke bank saat Bayu mengambil kredit modal kerja tahun lalu, kredit yang uangnya habis dipakai foya-foya. Dan sekarang, saya baru saja membeli hak tagih utang, Cesye, itu dari bank. Jadi secara teknis, sayalah kreditur Bayu sekarang. Alina meletakkan gelasnya. Besok, saya akan datang ke rumah itu. Bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai pemilik utang yang akan menyita jaminan. Saya ingin melihat Ibu Ratna mengepak barang-barangnya sendiri, bukan dibantu pembantu. Alina melihat keluar jendela. Hancurkan sampai jadi debu. Baru setelah itu, aku akan berhenti. Pagi itu, kawasan elit Pondok Indah terasa seperti neraka bagi penghuni rumah nomor 1. Tanpa listrik AC yang menyala, rumah mewah dengan ventilasi minim itu berubah menjadi oven raksasa. Bayu terbangun dengan tubuh lengket oleh keringat. Kakinya yang bengkak berdenyut hebat, membuatnya meringis setiap kali bergerak. Di sofa seberang, Ibu Ratna tidur meringkuk dengan daster sutra yang sudah kusut dan bau apek. Mereka tidak mandi sejak kemarin karena pompa air mati, listrik diputus. Bayu. Rengek Ibu Ratna saat membuka mata. Ibu lapar. Kepala ibu pusing. Minum air keran saja dulu, Bu. Masih ada sisa di tangki toren bawah. Jawab Bayu serak. Air mentah? Kamu mau membunuh ibu? Bentak Ratna, meski suaranya lemah. Jual saja rumah ini, Bayu. Sekarang juga. Kita pindah ke apartemen kecil tidak apa-apa, asal ada AC dan makanan. Sisa uang penjualan rumah ini pasti masih miliaran, kan? Bayu menatap langit-langit rumah yang tinggi dengan tatapan kosong. Sertifikatnya ada di bank, Bu. Kalau kita jual butuh proses. Tapi ya, mungkin itu satu-satunya cara. Aku akan coba hubungi agen properti nanti siang. Belum sempat Bayu menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara deru mesin-mesin mobil besar berhenti tepat di depan pagar rumah. Bukan satu, tapi 3 truk dan sebuah mobil sedan mewah. Brak, 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 pagar besi ditempa dengan keras. Permisi. Buka gerbangnya. Suara berat seorang pria terdengar lewat pengeras suara toa. Ibu Ratna terlonjak kaget. Siapa itu? Rentenir lagi? Bayu dengan terpincang-pincang menyeret kakinya menuju jendela depan, mengintip dari balik tirai. Matanya terbelalak. Di depan pagar, berdiri 6 orang pria berbadan kekar berseragam hitam, 2 orang polisi, dan Alina. Alina berdiri anggun di bawah payung yang dipegangkan oleh asistennya.
Ia memakai kacamata hitam dan gaun terusan berwarna krim yang elegan. "Buka atau kami dobrak," teriak pria berseragam itu lagi. Dengan tangan gemetar, Bayu keluar rumah, diikuti Ibu Ratna yang berjalan tertatih-tatih di belakangnya. Bayu membuka pintu gerbang manual dengan susah payah. "Ada apa ini?" tanya Bayu. Alina melangkah maju. Ia membuka kacamata hitamnya, menatap rumah megah di belakang Bayu, rumah yang dulu ia rawat dengan sepenuh hati, namun ia diusir darinya. "Penyitaan aset," jawab Alina singkat. "Penyitaan?" Ibu Ratna maju, berkacak pinggang meski tubuhnya bau keringat. "Enak saja. Ini rumah saya, atas nama anak saya. Kamu tidak punya hak, Alina. Kami sudah cerai." Alina memberi isyarat pada seorang pria berjas rapi di sebelahnya, pengacara. Pria itu membuka map. "Bapak Bayu Sanjaya, Anda memiliki tunggakan kredit macet di Bank Arta Buana senilai 15 miliar rupiah dengan jaminan rumah ini. Sesuai surat keputusan pengadilan niaga pagi ini, hak tagih utang, CSY, Anda telah dibeli dan dialihkan sepenuhnya kepada klien kami, Ibu Alina Sastrowardoyo." "Apa artinya itu bahasa hukum?" "Jangan pusingkan kepala saya," jerit Ibu Ratna. "Artinya," potong Alina dingin, "saya adalah pemilik utang kalian. Dan karena kalian gagal bayar, saya mengeksekusi jaminan ini. Rumah ini sekarang milik saya. Detik ini juga." "Tidak. Tidak mungkin." Bayu menggeleng histeris. "Beri aku waktu, Al. Aku akan jual rumah ini, aku bayar utangku ke kamu." "Terlambat," Alina melihat jam tangannya. "Waktu negosiasi sudah habis saat kamu lebih memilih liburan ke Bali daripada bayar cicilan. Eko, kosongkan rumah ini." "Siap, Bu Bos." 6 pria kekar itu langsung menerobos masuk ke dalam rumah. "Heh, jangan masuk. Maling. Tolong. Maling." Ibu Ratna berteriak-teriak histeris, mencoba menghalangi jalan mereka dengan tubuh rentanya. Tapi salah satu pria itu hanya menyingkirkannya pelan seperti menyingkirkan lalat. "Minggir, Nenek. Kami kerja sesuai prosedur." Mereka mulai mengangkut barang-barang. Bukan untuk dipindahkan ke tempat baru Bayu, tapi untuk disita. Sofa Italia itu aset. Bawa, perintah pengacara. TV 80 inch itu aset. Bawa. Lukisan itu aset. Bawa. Bayu dan Ibu Ratna hanya bisa menonton dengan horor saat istana mereka dipreteli sepotong demi sepotong. "Baju-baju saya, perhiasan saya," teriak Ibu Ratna saat melihat lemari kamarnya dibongkar. "Pakaian dan barang pribadi silakan ambil," kata Alina. Ia melemparkan 2 buah kantong plastik sampah hitam besar, polybag, ke kaki Bayu dan Ibu Ratna. "Kalian punya waktu 10 menit untuk memasukkan baju kalian ke kantong sampah itu. Hanya baju. Tidak boleh bawa barang berharga, elektronik, atau furnitur." "Kantong sampah." Ibu Ratna menatap plastik hitam itu dengan jijik. "Kamu menyuruh Ratna Sanjaya memulung bajunya sendiri pakai kantong sampah? Itu tempat yang pantas untuk kalian sekarang," jawab Alina datar. "Cepat, atau baju-baju itu juga akan saya bakar." Bayu, yang sudah kehilangan seluruh semangat hidupnya, memungut plastik itu. Ia masuk ke kamarnya, memasukkan beberapa helai kemeja dan celana secara asal-asalan. Ia melihat foto pernikahannya dengan Alina yang masih terpajang di dinding, namun kacanya sudah retak. Ia membiarkannya. Sementara itu, Ibu Ratna menangis meraung-raung sambil memasukkan kebaya-kebayanya ke dalam plastik hitam. "Ya Tuhan, kenapa nasibku begini? Alina anak durhaka." 5 menit lagi, teriak mandor. 10 menit kemudian, rumah itu sudah nyaris kosong. Barang-barang mewah sudah masuk ke dalam truk. "Keluar," perintah Alina. Bayu dan Ibu Ratna digiring keluar pagar oleh satpam. Blam. Gerbang besi tinggi itu ditutup dan digembok dari dalam. Di gerbang itu ditempel stiker besar berwarna merah. "Aset ini dalam penguasaan Alina Sastrowardoyo." Bayu dan Ibu Ratna berdiri di trotoar panas. Tanpa atap, tanpa uang, tanpa kendaraan. Hanya memegang kantong sampah hitam berisi baju lusuh.
Tetangga-tetangga elit mulai keluar rumah, menonton drama itu dari balik pagar mereka sambil berbisik-bisik. Itu Bu Ratna ya? Kok gembel banget? Dengar-dengar anaknya bangkrut, diusir sama mantan istrinya yang dulu dibuang. Syukurin. Dulu sombongnya minta ampun. Ibu Ratna menutup wajahnya karena malu. Iya, sosialita paling angkuh di kompleks ini, kini menjadi tontonan gratis. Alina menurunkan kaca jendela mobil mewahnya sebelum beranjak pergi. Bayu terpincang-pincang mendekati mobil Alina, mengetuk kaca. Alina. Suaranya parau, memohon. Kami harus tinggal di mana? Ibu sudah tua, kakiku sakit. Tolonglah, Al. Sedikit saja. Pinjami kami uang buat sewa kos-kosan. Alina menatap Bayu dari balik kacamata hitamnya. Tidak ada rasa iba. Yang ada hanya bayangan masa lalu saat Alina diusir malam-malam di tengah hujan tanpa uang sepeser pun. Dulu, kata Alina pelan. Saat aku memohon padamu untuk tidak menceraikanku, saat aku bilang aku tidak punya tempat tujuan. Apa katamu, Bayu? Bayu terdiam, menunduk. Kamu bilang, itu bukan urusanku. Cari saja kolong jembatan. Alina mengulangi kata-kata Bayu 5 tahun lalu dengan presisi yang menyakitkan. Sekarang, aku kembalikan saran itu padamu. Jakarta punya banyak kolong jembatan, Bayu. Pilihlah yang paling nyaman. Alina menekan tombol, dan kaca jendela mobil naik perlahan, menutup akses Bayu selamanya. Jalan, Pak, perintah Alina pada sopirnya. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan asap tipis yang menerpa wajah Bayu. Di trotoar, Ibu Ratna merosot jatuh, menangis histeris memukuli aspal. Kita mau tidur di mana malam ini, Bayu? Aku lapar. Bayu menatap jalanan panjang yang panas di hadapannya. Kakinya yang bengkak terasa makin sakit. Ia melihat kantong sampah hitam di tangannya. Inilah akhir dari kesombongannya. Tiba-tiba, hujan turun. Deras sekali, persis seperti malam saat Alina diusir. Alam semesta seolah sedang membersihkan sisa-sisa kotoran keluarga Sanjaya, atau mungkin sedang menangisi kebodohan mereka yang menyia-nyiakan berlian demi menggenggam kehampaan. Bayu memapah ibunya, berjalan tertatih-tatih menembus hujan, mencari tempat berteduh di halte bus yang dingin, memulai babak baru sebagai gelandangan ibu kota. 5 tahun berlalu. Alina kini berdiri di puncak dunia sebagai CEO global yang disegani. Hari ini, ia meresmikan yayasan sosial di bekas lokasi rumah lamanya. Di seberang gerbang, di antara antrean pembagian nasi bungkus gratis, 2 sosok kumuh menatap nanar. Seorang wanita tua renta yang lumpuh di kursi roda bekas, dan pria pincang dengan pakaian compang-camping. Itu Ibu Ratna dan Bayu. Mata mereka bertemu pandang dengan Alina yang bersinar di podium. Alina mengenali mereka, namun ia hanya tersenyum tipis, lalu memalingkan wajah, kembali pada kebahagiaannya. Bagi Alina, mereka hanyalah debu masa lalu. Bayu menunduk, memakan nasi kotak sedekah dari mantan istrinya sambil menangis. Penyesalan itu abadi, dan karma telah tuntas.